Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil berkahnya Ramadan dengan belajar ya, dengan kita menggali keilmuan ya, khususnya terkait dengan Ramadan dan umumnya terkait dengan keislaman, yang mana dalam hal ini kita akan mengkaji satu kitab. Saya menyebut kitab saja, orang Indonesia biasanya menyebut ini buku gitu ya, karena kalau yang berbahasa Indonesia itu disebutnya buku biasanya. Tapi pada prinsipnya buku dan kitab ya sama saja, sama-sama buku, sama-sama kitab, sama-sama isinya tulisan dan isinya ilmu. Nah ini di samping untuk tabarukan kepada guru kami, guru kita semua, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Beliau punya karya yang sangat banyak. Tercatat sampai beliau wafat itu ada 50 buku, yang sebenarnya mungkin masih ada karya-karya lain yang barangkali kita belum tahu, mungkin tulisan-tulisan tulisan-tulisan zaman dahulu kala misalnya, atau tulisan-tulisan lain, atau mungkin ceramah-ceramah beliau yang juga sempat dibukukan oleh orang lain, oleh lembaga lain, pengajian-pengajian beliau, nah mungkin belum kita baca. Nah kali ini kita sebagai santri Darussunnah khususnya rasanya tidak afdol kalau kita sudah membaca pemikiran tokoh-tokoh dari berbagai dunia, dari mana-mana, tapi ternyata kita tidak tahu atau tidak membaca, atau membaca tapi belum menyelami pemikiran guru kita sendiri ya, sebagai muassis ma'had. Maka kita pada Ramadan kali ini ingin ngaji. Bukan hanya mengkaji, tapi mengaji. Nah, ada beda tentunya mengkaji dan ngaji. Kalau mengkaji itu biasanya dikedepankan aspek kritisnya saja, cenderung kepada penelitian. Kita memosisikan diri kita dengan buku yang kita kaji, itu biasanya pakai jarak. Itu kalau mengkaji, ada jarak. Ada jarak itu berarti apa? Berarti antara kita dengan penulisnya, antara kita dengan bukunya itu ya posisinya seperti orang lain, seperti kita mengamati. Kalau kita mengamati itu kan ada jarak. Kalau nggak ada jaraknya kita nggak bisa mengamati. Siapa yang bisa mengamati isi hati kita sendiri atau mengamati diri kita sendiri kan tidak bisa. Yang bisa mengamati diri kita adalah orang lain yang ada di depan kita, yang punya jarak dengan kita. Nah maka kita ingin lebih mendekatkan diri kita dengan pemikiran guru-guru kita, karya guru-guru kita, karya ayah kita Kiai Haji Mustafa Yaqub, dengan harapan ya kita bisa betul-betul belajar dari beliau, meskipun beliau sudah tidak bersama kita lagi secara fisik. Oleh karena itu sebelum kita mulai pengajian kita terkait dengan karya beliau, kali ini kita akan mengkaji buku beliau, kitab beliau yang judulnya Hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Ini karya ditulis kira-kira tahun, kalau kita lihat di sini ya, tahun 2002 atau 2003. Berarti masih awal-awal banget Darussunnah ini didirikan. Masih kategori awal ya, tapi ya nggak awal-awal banget ya. Oleh karena itu ya mari kita bacakan Fatihah terlebih dahulu ya, dengan harapan kita bisa yang pertama kita bisa berkirim doa kepada guru kita, yang kedua kita bisa lebih tulus lagi dalam mempelajari ilmu-ilmu yang beliau wariskan, dan juga kita berharap keberkahan dari Allah ya atas ilmu yang kita ingin gali dari karya-karya beliau. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi sahabati wa tabi'in syuhada wa sholihin wa la ma'amilin wa jamil musannifin wa jami' ahli hadis wa ila syekhina Syekh Ali Mustafa Yaqub wa usulihi wa masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelumnya kira-kira ada yang sudah membaca ini sampai khatam belum? Hah? Belum, baru sebagian. Nah, sebagian itu berapa halaman tuh? Ya, sebagian kecil atau sebagian besar gitu. Oke, kalau saya ingat-ingat, saya kalau nggak salah ingat, saya itu membaca buku ini pertama ya 2003-an kalau nggak salah. Jadi masih awal banget berarti ya. Kalau ini 2003 berarti ya setelah terbit langsung baca. Oh enggak, cetakan 7 ini Mei 2018. Masya Allah, berarti ya nggak baru-baru banget saat itu. 2002-2003 saya membaca buku ini di perpustakaan Tebu Ireng. Nah, dulu pulang sekolah itu mesti ngabisin waktu di perpus. Nah, yang seingat saya pertama kali saya masuk perpustakaan Tebu Ireng itu yang saya baca saat itu adalah bukunya Pak Kiai Mustafa Yakub. Tapi bukan yang ini, yang kritik hadis. Itu yang pertama kali saya baca saat itu ketika masuk ke perpustakaan Tebu Ireng. Nah, baru setelah itu ngelihat kok ada banyak karya beliau. Nah, baru setelah itu kenal beliau. Nah, akhirnya kok ditakdirkan Allah ya untuk bisa belajar langsung kepada beliau. Oke. Terkait dengan buku ini, mungkin saya pengen sedikit cerita sebagai pengantar. Saya tidak tahu persis proses penulisannya, ya, tapi kalau buku-buku beliau yang ditulis di kisaran tahun 2009 sampai 2016, insya Allah saya bisa cerita prosesnya. Tapi kalau yang ditulis di tahun itu banyak yang tentunya saya nggak bisa cerita prosesnya karena saya tidak tahu langsung prosesnya. Saya belum di sini. Kalaupun sudah di sini ya belum banyak berinteraksi langsung dengan beliau. Nah, di buku ini kalau dikisahkan oleh beliau sendiri, ini adalah awalnya berasal dari artikel ya yang ada di Republika. Ya, beliau menulis sebuah artikel yang judulnya itu hadis-hadis palsu seputar Ramadan di Republika. Dulu itu Republika ini satu harian umum yang menjadi boleh jadi menjadi kebanggaan mahasiswa atau mahasantri Darussunnah. Dulu salah satu ukuran santri Darussunnah untuk bisa tulisannya itu dianggap berkualitas itu adalah kalau tembus ke Republika. Dulu ukurannya begitu. Kalau Kompas mungkin atau media yang lain mungkin terlalu tinggi karena di sana kan topiknya juga topik-topik yang umum. Nah, tapi kalau Republika itu topiknya biasanya kan keagamaan, religius begitu. Nah, dan itu cocok dengan mahasantri Darussunnah atau mahasiswa UIN. Nah, teman-teman Darussunnah dulu itu berlomba-lomba untuk nulis di situ. Karena memang Pak Kiai juga rajin nulis di situ. Dan Pak Kiai sejak jadi mahasiswa itu sudah rajin menulis artikel kolom-kolomnya itu khususnya dulu ada majalah Panji Masyarakat itu atau Panjimas, sekarang udah nggak ada. Yang akhirnya juga artikel-artikel beliau itu dikumpulkan lagi menjadi buku yang terbit belakangan. Begitu juga di Republika, artinya beliau itu memang menulis itu sudah beliau biasakan sejak masih mahasiswa. Jadi kalau Anda sekarang masih mahasiswa S1 itu idealnya sudah mulai menulis. Nah, apa yang ditulisnya ringan-ringan saja. Tidak perlu menulis pemikiran kita terlebih dahulu, karena itu butuh kepercayaan diri, butuh otoritas juga ya, butuh kematangan berpikir. Yang paling enak pertama nulis itu adalah ya menulis opininya orang lain, termasuk dalam hal ini menulis pemikiran orang lain, menulis pemikiran Pak Kiai misalnya. Beliau menulis buku ini lalu Anda tulis dalam bahasa Anda sendiri, nah kemudian diterbitkan, itu lebih menarik, lebih nyaman buat kita sebagai pemula, penulis pemula. Awalnya mungkin kalau sekarang lebih enak ya, media tulisnya banyak. Kalau dulu kita media tulisnya pertama nulis pertama itu ya biasa di Nabawi. Nanti kalau Nabawi sudah terbit, nah itu biasanya pasti terbitnya, tinggal nunggu waktu aja. Karena Nabawi kan media lokal gitu ya. Tapi dulu jangan salah, Nabawi itu dulu nyetaknya butuh perjuangan gitu.
Kalau sekarang udah nggak ada cetaknya. Kalau dulu nyetaknya saya masih ingat, mulai dari jadi staf redaksi sampai jadi pimpinan redaksi Nabawi. Nah itu nyetak itu ya betul-betul kita mulai nulis sendiri, ngedit sendiri, nge-layout sampai nyetak bolak-balik dari satu percetakan ke percetakan yang lain. Itu beda antara nyetak plus, antara nyisir, antara itu semua beda. Motong sampai sampulnya sama itu semua beda. Terus nata di sini dibawa ke sana, terasa banget itu. Sebelum ada percetakan seperti hari ini yang udah percetakan itu mudah didapat dan murah juga banyak di mana-mana. Dulu kita nulis Nabawi, kalau sudah dibaca di Nabawi oleh orang terbit di situ, paling ntar nulis di tabloid-tabloid kampus, itu seneng banget kalau udah terbit. Kalau tulisan kita pengen diakui bagus betulan, nah itu biasanya kita ke Republika itu. Bidikan utama biasanya kolom hikmah. Sampai sekarang ada alumni kita yang masih aktif banget nulis hikmah sampai dapat gelar julukan ahli hikmah. Nah itu namanya Kang Fajar Kurnianto. Kalau nggak salah angkatannya Ustaz Sofin itu. Nah itu sampai hari ini masih aktif nulis di hikmah. Kalau baca Republika pasti ada Fajar Kurnianto, itu bisa seminggu 2 kali bahkan gitu. Nah itu dulu. Ntar kalau udah terbit di Republika, habis itu mayoran. Mesti ada dapat duit gitu ya, ditransfer ke rekening, habis itu terus mudzakarah, banyak makanan gitu. Seneng. Jadi kalau satu aja dimuat di Republika itu sepondok seneng semua, karena pasti mudzakarah banyak banyak konsumsinya. Itu zaman dulu. Nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak gitu itu. Nulis kalau sekarang medianya banyak gitu ya, medianya banyak. Jadi idealnya banyak yang nulis. Nah ini dulu ditulis Republika. Di tahun-tahun ini, tahun-tahun Pak Kiai menulis ini, saya kira kajian hadis itu tabu sekali. Orang itu nggak berani mengkaji hadis itu, takut kualat. Apalagi istilah kritik hadis. Saya masih ingat awal-awal saya masuk UIN, istilah kritik hadis itu masih menjadi istilah yang tabu bagi sebagian mahasiswa tafsir hadis sekalipun. Jadi saya di semester 1 itu masih ada beberapa mahasiswa itu yang nggak mau pakai istilah kritik hadis, sampai bilang hadis kok dikritik gitu. Nah, hadis kok dikritik. Tapi Pak Kiai saat itu sudah menulis buku kritik hadis, dan sebagian akademisi itu masih ada yang ya nggak nyaman dengan istilah kritik hadis. Tapi hari ini orang nyebut kritik hadis sudah biasa, karena emang dulu di Indonesia itu betul-betul kajian hadis itu kajian yang serem, angker banget angkernya itu. Nggak semua orang berani. Mungkin lebih serem daripada mengkaji tafsir. Nah, kalau mengkaji tafsir itu orang karena nggak ada kritiknya, orang nggak pakai kritik hadis, nggak pakai kritik tafsir, kritik ayat nggak pakai, sehingga nggak begitu serem kalau mengkaji tafsir itu. Meskipun mengkaji tafsir itu sakral banget ya. Tapi mengkaji hadis saat itu masih dianggap sakral banget, makanya langka banget orang dengan kajian kritik hadis. Artinya kalau nemu hadis itu orang masih ya pokoknya kalau Rasulullah ya sudah, ini pasti harus diambil, harus dipakai, pasti benarnya. Padahal ya dalam kajian hadis yang paling utama dan paling pertama itu adalah masalah nisbat kepada Rasulullah. Ingat, definisi hadis itu apa? Apa definisi hadis itu? Nah, betul. Ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au hammin gitu ya. Jadi apapun yang diidhofahkan, dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah itu bukan hadis. Nah, karena hadis itu tadi sudah dikasih bayan, dikasih spesifikasi oleh para ulama. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul, diatasnamakan Rasul, tapi dibatasi. Yang diatasnamakan itu apa? Berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan lain sebagainya. Dan sifat dan juga keinginan. Itu adalah yang disebut dengan hadis Nabi. Nah, untuk menjadi sebuah hadis ada rukunnya, yaitu rukunnya ada 2, sanad dan matan. Nah, sehingga kalau nggak terdiri dari sanad dan matan nggak disebut hadis. Ada suatu pernyataan ya mirip hadis ya, tapi nggak ada sanadnya, nggak hadis. Maka jangan dikomplain kalau ada orang bilang bahwa
apa namanya, ini kan apa, bagus sekali isinya, sesuai dengan ajaran Rasulullah, tapi nggak ada sanadnya sama sekali, ya nggak bisa disebut sebagai hadis. Nggak bisa disebut sebagai hadis, ya. Jadi nggak serta-merta segala sesuatu itu bisa disebut hadis atau apalagi dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka di situ butuh yang namanya asal atau sumber primer. Makanya kalau kita mengkaji takhrij hadis, yang pertama kali kita kenal adalah pertama harus masdar asli, sumber primer hadis. Karena hadis itu hari ini bahkan zaman dulu juga sama, dinyatakan sebagai sebuah hadis. Untuk dinyatakan hadis dulu itu apa? Kalau punya sumber primer, ada masdar aslinya. Sesuatu hadis itu dinyatakan ada, untuk dinyatakan ada dulu syaratnya apa? Ada sumber primernya. Jadi keliru kalau orang bilang mengkaji takhrij itu mudah. Nah itu apa ya, itu saya kira orang baru belajar takhrij yang amat sangat dasar saja atau dasar-dasarnya. Dasar ilmu takhrij memang sangat mudah. Nah, untuk bisa memastikan misalnya Candi Borobudur itu ada atau enggak, gampang kan, tinggal datang aja ke sana, selesai. Takhrij dasarnya cuma gitu. Tapi untuk memastikan tahun berapa ini didirikan, nah nggak bisa sekedar datang ke sana. Ada tulisannya sekalipun belum tentu tulisan itu benar. Nah, maka sayang sekali kalau sebagian orang, ya bahkan ada sebagian santri atau sebagian mahasiswa hadis mengatakan kajian takhrij itu nggak perlu lagi, nggak penting, sudah terlalu mudah. Ya mudah dasarnya, mudah pencariannya. Tapi untuk memastikan ada atau tidaknya hadis bukan sekedar apa namanya, kita apa namanya, tahu qala Rasulullah, sanadnya mana, ini siapa, tidak sekedar itu. Itu baru tahap pertama dari pencarian hadis atau takhrij hadis. Nah, menakhrij yang pertama itu harus ada masdar asli, sumber primer. Karena sumber hadis itu ada sumber primer, ada sumber sekunder. Sumber primer itu adalah sumber-sumber hadis yang pokok. Saya membatasi, menyimpulkan ya, saya menyimpulkan berdasarkan penelitian saya, sumber primer itu bisa diketahui pertama dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah kitabnya ini memuat, emang ditulis sengaja untuk periwayatan hadis, bukan ditulis untuk selain periwayatan. Nah, jadi emang kitabnya kitab hasil periwayatan. Beda dengan kitab fikih. Meskipun di situ mengandung banyak hadis, tapi itu nggak disebut masdar asli. Ya, kenapa? Ditulis bukan untuk konteks periwayatan hadis. Yang kedua, sanadnya harus sanad yang asli, milik muallifnya. Misalnya, Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu isinya hadis semua, nggak ada selain hadis, ada sih ayat, ya. Artinya itu memang kumpulan hadis, jelas kumpulan hadis. Bukan disebut sebagai kitab fikih, bahkan bukan juga disebut sebagai kitab yang lain, disebut sebagai kitab hadis. Apa namanya? Dan juga apa? Referensinya lengkap. Nah, terus dipakai juga untuk periwayatan hadis, ya. Kan Riyadhus Shalihin juga kita riwayatkan, dipakai juga untuk periwayatan hadis. Tapi sebenarnya Riyadhus Shalihin itu tujuan utamanya bukan untuk periwayatan penulisannya, justru untuk diroyah, untuk kajian pemahamannya, untuk menggali keilmuannya, lebih pada itu. Beda dengan Sahih Bukhari, emang ditulis ya untuk periwayatan dan juga sekaligus untuk diroyah. Maka disebut orang disebut ahli hadis itu kalau dia ya meriwayatkan ya diroyah, ahli riwayat, ahli diroyah. Ahli diroyah saja ya harus rela dong, nggak disebut sebagai ahli hadis. Jangan ngotot ahli hadis itu yang penting dia mampu memahami hadis. Tidak, kalau dia nggak ngerti riwayat ya jangan. Sama kayak orang hanya sekedar mengerti ilmu pertabiban, ilmu pengobatan, nggak bisa sembarangan disebut dokter. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu farmakologi. Karena dokter itu wajib tahu farmakologi, nggak sekedar tahu cara menyembuhkan. Ada tabib dukun nggak tahu farmakologi, obat ini dibuat dari apa dan sebagaimana, reaksi kimianya seperti apa, efek sampingnya bagaimana, nggak tahu. Tapi dia ngerti kalau orang kayak gini dipijit mananya,
dikasih ramuan apa gitu, itu nggak bisa disebut dokter. Nah, orang hanya memahami cara istinbat hukum dari hadis. Ketika nggak disebut sebagai ahli hadis, jangan marah, jangan nggak terima, karena emang dia nggak ahli riwayat. Ahli riwayat itu bukan sekedar membacakan riwayatnya, tapi dia sampai tahu bagaimana riwayat, status riwayat ini dari si fulan, dari si fulan. Maka ahli riwayat itu juga nggak simpel, nggak sederhana, nggak mudah. Menjadi ahli riwayat itu juga memahami, ini kayaknya nggak mungkin deh kalau riwayat Imam Bukhari, dari karakternya saja nggak ini. Guru-gurunya Al-Bukhari kayaknya nggak ada yang namanya ini. Nah, itu ahli riwayat. Ya, jadi orang kalau sudah ahli riwayat, ahli diroyah, barulah sah disebut sebagai ahli hadis. Hanya ahli riwayat saja, nggak ahli diroyah, juga belum bisa disebut sebagai ahli hadis. Nah, maka menjadi orang disebut ahli hadis itu ya berat syaratnya, sulit sekali. Maka wajar kalau kemudian banyak ulama yang menyebut hari ini sudah tidak ada lagi ahli hadis, yang ada musnid. Nah, yang ada ya sekadar apa namanya pengkaji hadis atau peneliti hadis. Pelajar hadis masih banyak. Insya Allah semoga sampai hari kiamat pelajar hadis masih banyak. Nah, jasa Pak Kiai Ali Mustafa Yakub terhadap literasi hadis di Indonesia itu sangat besar, tanpa mengurangi hormat dan jasa para ulama-ulama sebelum beliau. Syekh Hasyim Asy'ari juga ahli hadis, Syekh Mahfud Termas ahli hadis, Syekh Nawawi Al-Bantani juga ahli hadis, banyak sekali tentunya ahli hadis sebelum beliau. Tapi pada kenyataannya tidak, atau hal itu belum membuat hadis itu menjadi familiar di lingkungan ulama Indonesia. Minimal riwayatan dan diriwayatan sekaligus. Minimal itu riwayatan dan diriwayatan sekaligus. Baru kemudian setelah munculnya istilah kritik hadis, dan itu yang termasuk mempopulerkan. Saya tidak berani bilang yang pertama, karena barangkali dan pastinya saya yakin ada sebelum Pak Kiai yang juga memperkenalkan itu. Tapi kalau beliau termasuk yang pertama, saya bisa memastikan termasuk yang pertama mempopulerkan kajian hadis di Indonesia, atau mempopulerkan kritik hadis di Indonesia. Itu adalah salah satunya ya beliau. Saya belum tahu, sejauh ini saya belum tahu, belum pernah melihat ada karya terkait dengan kritik hadis seperti ini, langsung menyebut hadis-hadis bermasalah misalnya, atau hadis-hadis palsu tentang ini. Atau kalau ulama dulu misalnya Ibnul Jauzi punya kitab Al-Maudu'at, atau Imam Asyuti punya kitab Al-La'ali Al-Mastu'ah fil Ahadits Al-Maudu'ah, atau Imam Al-Kanani ya Tanzihus Syariah ya fil Ahadits Al-Maudu'ah misalnya. Karya-karya jenis itu belum ada di Indonesia sepengetahuan saya, sependek yang saya tahu. Mungkin ada tapi saya belum tahu sebelum karya ini, sebelum karya Pak Kiai. Jadi ini termasuk, sepengetahuan saya, termasuk karya pertama dalam bidang kritik hadis yang praktek, yang betulnya praktek, bukan teori. Kalau teori ada sebelum ini, misalnya karyanya Profesor Suhdi Ismail. Di situ ada karya beliau tentang apa itu ya, keautentikan hadis, tentang yaitu penelitian hadis lah, metode penelitian kesahihan hadis itu ya, yang warnanya hijau terbitan Bulan Bintang itu. Tapi beliau tidak menulis buku semacam ini. Buku memang isinya itu produknya adalah penelitian hadis. Setelah beliau menulis ini baru banyak hadis-hadis bermasalah, itu banyak baru setelah itu. Nah, sepengetahuan saya itu, maka ini adalah sepengetahuan saya, sependek yang saya tahu, ini adalah buku, termasuk buku pertama di Indonesia yang menjelaskan atau yang betul-betul sebagai kajian praktis, kajian praktek ya, praktikum untuk kritik hadis. Maka beliau bisa dibilang termasuk yang pertama mempopulerkan istilah-istilah ini, berani. Sebelum ini betapapun banyak ulama mengaji hadis dan mengkaji hadis, ahli hadis Indonesia banyak. Syekh Mahfud Termas salah satunya, Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi kajian kritik hadisnya tidak kelihatan. Syekh Mahfud Termas misalnya, betapapun beliau punya Manhaj Bin Nadhar,
yang karyanya sudah diakui secara internasional, dipakai di Al-Azhar di Mesir saat itu, sampai saat ini dicetak di Mesir dan dikenal di banyak negara. Saya Mahfud Termas karyanya, ilmu hadisnya manhaj Zawi Nadhornya itu. Tapi beliau sependek yang saya tahu juga tidak menulis misalnya al-maudu'at misalnya gitu ya, atau al-ahadits ad-dhaifah fi apa misalnya gitu. Dalam masalah apa hadis dhaif tentang apa, tidak, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Syekh Nawawi Banten juga tidak menulis itu. Bahkan banyak ulama-ulama yang kemudian menemukan hadis-hadis sangat lemah, hadis-hadis palsu yang bukan hadis dalam karya-karyanya Syekh Nawawi Banten. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim dan kemuliaan kealiman beliau. Tapi lagi-lagi ini terkait dengan bidang keilmuan. Jadi kalau ada orang mengkritisi kiai-kiai kita juga tidak perlu langsung marah besar. Ada Syekh Nawawi Banten kemudian dikritisi hadis-hadisnya, kita juga tidak perlu marah berlebihan, karena memang itu bagian dari amanah ilmiah. Beliau memang ahli hadis, ya banyak membaca hadis, banyak mengkaji hadis, termasuk jasanya dalam bidang periwayatan hadis sangat besar, Syekh Nawawi Banten. Tetapi kondisi saat itu, masa itu akses hadis masih sulit, sehingga yang beliau akses memang hadis-hadis itu saja, ya nggak masalah, nggak perlu kemudian kita menyalahkan beliau, juga nggak perlu, su'ul adab namanya. Tapi kita terlalu marah karena beliau hadisnya dikritisi, itu juga berlebihan. Kenapa? Karena itu amanah ilmiah. Sudah sepatutnya memang kita menunjukkan, kalau lemah ya tunjukkan lemah, kalau sahih ya tunjukkan bahwa itu sahih. Tidak kemudian dibela habis-habisan padahal itu hadisnya dhaif. Nah, insya Allah tidak mengurangi keikhlasan beliau, tidak membuat beliau berdosa, karena beliau tulus menulis itu, beliau tidak berdosa hanya gara-gara itu, karena memang keterbatasan akses hadis saat itu. Nah, kalau tidak ada yang dipakai. Nah, itu lebih bagus daripada tidak ada sama sekali dan sampai hari ini orang tidak kenal hadis satupun, malah justru itu yang berdosa. Jadi ulama-ulama kita dahulu itu sama sekali tidak berdosa. Ini juga perlu saya tegaskan buat orang-orang yang terlalu aktif mengkritik ulama-ulama dulu. Jangan terlalu berlebihan, terlalu pedas menggunakan kata-kata itu sampai mengurangi kehormatan beliau, tidak perlu. Cukup amanah ilmiah disampaikan secara objektif, secara ilmiah saja, ya, bahwa hadisnya lemah ya sudah. Dan sekali lagi, bahwa kiai-kiai ulama-ulama dahulu menulis kitab-kitab itu tidak selamanya konteksnya adalah konteks menulis hadis, menulis ilmu hadis. Ini beda. Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, di sana ada banyak hadis yang dinilai palsu oleh ulama hadis. Ya kita nggak perlu marah juga kalau hadis-hadis Ihya dimaudhukan, dipalsukan. Emang kenyataannya begitu. Nggak perlu malu juga, dan nggak mengurangi kehormatan Imam Ghazali, nggak mengurangi kemuliaan Imam Ghazali sama sekali. Beliau tetap hujjatul Islam, beliau tetap seorang alim, tetapi yang perlu kita ketahui adalah beliau tidak sedang menulis kitab hadis. Kita juga harus rela itu. Nah, jadi sama kayak gini, masa kita mau belajar ilmu kedokteran misalnya, sumbernya apa? Sumbernya adalah ilmu sosiologi, kan nggak nyambung. Ya sama kayak gitu, Anda belajar hadis, referensinya referensi hadis, jangan referensi tasawuf, jangan referensi fikih, jangan referensi yang lain. Kenapa? Karena itu beda sudah. Domain keilmuannya beda, metodologinya beda. Begitu juga kalau mengkritik seseorang, mengkritik seorang ahli hadis, tapi pakai perspektif tasawuf, nggak nyambung, yang ada berantem. Sebaliknya, seorang sufi tasawuf, ahli tasawuf, jangan dikritik pakai pendekatan ilmu hadis, berantem. Jadinya nggak rukun, nggak fair. Sama kayak Anda sebagai ahli hadis dikritik pakai ilmu kedokteran. Anda dibilang bodoh, Anda dibilang kamu itu orang nggak pinter. Kenapa? Karena kamu nggak belajar ilmu kedokteran. Nggak bisa dinilai pakai begitu. Sebaliknya, kita nggak boleh menilai para ahli kedokteran, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli sosiologi. Itu orang-orang yang nggak berilmu, orang-orang bodoh gara-gara mereka nggak tahu hadis. Itu juga keterlaluan. Ya, nah maka di sini penting etika, kode etik keilmuan itu penting untuk dijaga, ya, termasuk dalam hal kritik hadis. Nah, tidak boleh kemudian kita terlalu berlebihan dalam melakukan kritik. Baik, kita tadi bicara masalah sumber.
Nah, yang kedua, kesimpulan saya terkait dengan sumber primer hadis itu adalah ditulis oleh ulama sebelum abad ke-5 Hijriah. Nah, kenapa saya batasi abad ke-5? Ini memang tidak, saya belum menemukan ulama yang menyimpulkan begitu, tapi lagi-lagi berdasarkan karya-karya para ulama itu kita bisa menyimpulkan tanpa bermaksud mendahului para ulama, tidak, tapi kita boleh menyimpulkan, kita boleh meneliti. Kita bisa teliti sumber-sumber primer hadis itu ditulis sebelum abad ke-5 Hijriah. Imam Ghazali aja wafat 505 Hijriah ya. Berarti di abad ke-5 hingga awal abad ke-6. Karyanya aja sudah menukil hadis, tidak meriwayatkan hadis secara independen. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan tradisi penulisan hadis di abad ke-5 Hijriah itu sudah tradisi penulisan kitab sekunder, bukan kitab primer lagi. Di abad ke-4 masih banyak ulama menulis kitab primer, ya. Di abad ke-2 apalagi, abad ke-3 apalagi. Nah, tapi di abad ke-5, abad ke-6, kalau nggak dibilang berhenti, nggak dibilang nggak ada, sudah langka sekali. Yang ada adalah mengutip. Imam Ghazali mengutip dari kitab-kitab primer. Kemudian imam-imam yang lain, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Asyuti, betapapun sebagai seorang hafidh, seorang Amirul Mukminin fil hadis, tapi beliau tidak meriwayatkan syafawiyan secara langsung dari guru-gurunya tanpa buku sama sekali, tapi meriwayatkannya adalah meriwayatkan dari buku dan juga secara langsung. Artinya sudah ada yang menyeleksi sebelumnya, sudah ada yang mendokumentasikan sebelumnya. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya ketika menulis Bulughul Maram, itu enggak kemudian saya meriwayatkan dengan sanad saya sendiri sampai Rasulullah, tidak, tapi menukil dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud. Itulah referensi sekunder dalam bidang hadis. Nah, kita dalam mengutip hadis, memastikan ada atau tidaknya hadis, itu harus dari sumber primer. Makanya definisi takhrij itu apa? Azwul hadis ila masdaril asli. Memastikan hadis itu ada dari sumbernya yang primer. Kalau adanya di sumber sekunder gimana? Belum dipastikan hadis itu ada atau tidak. Nah, saya menemukan hadis nih di kitab judulnya Arba'in. Kalau Arba'in Nawawi semuanya sudah hadis itu ya, sudah terbukti. Ada judulnya hadis, judulnya Arba'in apalah gitu. Arba'in fi Ramadan misalnya gitu. Nah, ternyata 2 di antara 40-nya itu bukan hadis. Sangat mungkin. Kenapa? Karena saya temukan baru di kitab sekunder, di kitab primernya nggak ada. Mungkin saja itu. Nah, maka syaratnya untuk memastikan ada terlebih dahulu adalah sumber primer. Nah, ini sebagai pijakan awal, pengantar awal sebelum nanti kita memahami tentang apa hakikat dan esensi dari istilah hadis palsu. Nah, jadi hadis palsu itu bukan sekedar ada di kitab kuning. Untuk menyatakan hadis itu bukan sekedar ada di kitab kuning, tapi bahkan bukan sekedar di kitab hadis saja, tapi kitab hadisnya primer atau tidak. Sanadnya itu betul-betul asli dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu memastikan hadis. Baik, itu pengantarnya terkait dengan ilmu hadisnya. Nah, terkait dengan kitab ini sendiri, buku ini sendiri, hadis-hadis palsu seputar Ramadan, tadi ditulis pada tahun 2002 ya, kalau kita lihat ini pada Ramadan atau 1423 atau November 2002. Beliau, guru kita, Profesor Al-Mustafa Yaqub, menulis sebuah artikel bertajuk hadis-hadis palsu seputar Ramadan di Harian Umum Republika. Kemudian tujuannya awalnya memberikan informasi awal kepada masyarakat Islam tentang beberapa hadis yang sering berkembang di masyarakat, ya, khususnya pada bulan Ramadan, sementara kualitas hadisnya itu dhaif, sangat dhaif, atau bahkan palsu. Tradisi kayak begini yang mengawali, ya, itu adalah Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi punya kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, ya, fima ishtahara bainal alsinah. Hadis-hadis yang populer dibicarakan di masyarakat, nah, ditakhrij oleh Imam As-Sakhawi. Jadi kitab Maqasid Hasanah tadi itu. Nah, beliau mengikuti kebiasaannya Imam Sakhawi tadi, tradisi Imam Sakhawi, melestarikan tradisi Imam Sakhawi. Jadi kalau Imam Bukhari itu meneliti hadis, ada yang ada atau tidak, populer atau nggak populer, dicari. Yang nggak ada, yang nggak pernah didengar orang, akhirnya dicari jadi ada, jadi didengar, jadi dapat. Itu Imam Bukhari, mukharrij. Itu tugasnya mukharrij.
Kalau di sini tugasnya seorang yang mentakhrij, ya, hari ini, mukharij hari ini, pentakhrij hari ini adalah seperti yang dilakukan Imam Sakhawi tadi, dan ini dilakukan oleh guru kita Pak Kiai. Nah, Anda juga begitu, harus jeli sebagai talibul hadis, ya, memastikan, mengamati, mencermati hadis-hadis yang berkembang di masyarakat, yang beredar di masyarakat. Nah, kayak sekarang ini pandemi COVID, kita seharusnya mulai mengumpulkan itu hadis-hadis populer di masyarakat apa selama masa COVID. Nah, dikasih panduan, dikasih penelitian, dikasih itu penting kayak gitu itu. Nah, ini beliau lakukan itu. Kemudian ada tanggapan positif dari masyarakat saat itu, dari salah seorang kiai di Bogor yang pengen sekali agar diberikan referensi dari buku ini. Kalau nulis di koran kan nggak elit kalau dikasih referensi malahan, karena kan tujuan orang baca koran itu kan simple, sederhana, dan to the point. Kalau ada referensi ya malah nggak ada yang mau baca, jadi baca jurnal. Nah, nulis di koran ya nggak perlu referensi. Nah, tapi beliau udah siapkan referensinya. Nah, bahasa di sini begitu. Tapi saya udah siapkan referensinya di rumah gitu ya, di tulisan di rumah, dan ini siap diterbitkan jadi buku untuk ke depan. Karena tadi di koran hanya untuk informasi awal, untuk menguji publik bahwa ini layak nggak dikaji. Masyarakat responnya bagaimana? Ternyata responnya bagus. Ada orang yang minta, Ustaz, itu referensinya dari mana? Ini. Nah, lalu beliau jelaskan. Insya Allah untuk referensi dan sebagainya, penjabaran yang lebih luas akan saya tulis di buku nanti yang judulnya hadis-hadis bermasalah. Ada yang ngusul dari salah seorang kiai dari Bogor, nggak disebutkan namanya di sini, mubaham. Ya. Kalau boleh saya usul, judulnya sama aja kayak di Republika itu, hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Itu lebih menohok, gitu ya, lebih mengena, lebih bikin orang itu penasaran. Kalau hadis bermasalah, cuma bermasalah ya mungkin biasa lah, bro. Kalau hadis palsu, lah itu namanya palsu, itu kan orang-orang jadi waspada gitu. Nah, jadi akhirnya setelah dipikir-pikir, ya sudah dipakailah judul hadis-hadis palsu seputar Ramadan, meskipun sebagian ini sudah ada di buku beliau sebelumnya, yaitu hadis-hadis bermasalah. Oke, ini adalah bentuk amanah ilmiah, tanggung jawab keilmuan. Seorang yang punya ilmu itu emang sudah semestinya merespon isu-isu di sekelilingnya. Ilmu yang bermanfaat itu yang begitu. Kalau orang punya ilmu nggak mau merespon isu-isu di sekitarnya, ilmunya jadi tidak bermanfaat atau manfaatnya kurang lah. Ya, karena memang manfaat itu ya dirasakan. Manfaat itu dirasakan. Nah, manfaat yang paling bagus itu apa? Yang dirasakan oleh banyak orang. Al-manafi al-muta'addiyah. Manfaat yang meluber, manfaat yang menular kemana-mana. Itu manfaat yang bagus. Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum linnafsih. Orang yang paling bagus adalah yang paling bermanfaat. Nah, maka di sini juga sama. Seorang alim kalau ingin manfaat ilmunya, ya harus mau merespon sekelilingnya, sekitarnya, termasuk wacana, ya isunya, ya masyarakatnya, semua direspon. Nah, direspon dengan positif, dengan baik tentunya ya. Nah, itu baru ilmunya menjadi bermanfaat. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui. Dan selanjutnya, sebelum kita lebih jauh mengkaji tentang hadis-hadis palsu, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan mustalah hadis yang paling dasar. Ada sebuah kitab tipis banget, tapi ini wajib dipelajari oleh semua orang yang belajar ilmu hadis awal-awal. Anda pun harusnya sudah membaca kitab itu. Judulnya saja sudah mengerikan. Ma la yasaul muhaddits jahluh. Hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang pelajar hadis, seorang ahli hadis. Muhaddits, orang yang bergelut dengan hadis, baik itu pelajar maupun pengajar hadis, yang nggak boleh dilewatkan oleh seorang ahli hadis. Nah, itu ma la yasaul muhaddits jahluh, karya Imam Al-Mayanji. Ada yang membaca Al-Mayaniji, ada yang membaca Al-Mayanisi. Yes, itulah. Yang penting Al-Mayanji. Tipis sekali. Hanya 20-an halaman. Tapi isinya Masya Allah. Betul, kalau kita baca, memang itu yang pokok. Intinya apa? Orang yang nggak belajar di jurusan ilmu hadis sekalipun, kalau tahu istilah-istilah itu yang ada di kitab Ma la yasaul muhaddits jahluh itu insya Allah kalau ketemu hadis
paham, tapi belum bisa melakukan penelitian, belum bisa melakukan kritik hadis. Nah gitu ya. Tapi mengerti apa itu, ini hadis ini dipakai apa enggak, itu bisa mengerti. Nah, literasi paling dasar itu. Jadi yang harus dibaca. Maka kalau Anda belum baca, harus baca. Nah, harus baca. Oke. Nah, istilah yang paling dasar yang pertama adalah tadi ya, masalah hadis sendiri itu apa? Yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Makanya, ini sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Makanya kalau sesuatu itu dinisbatkan yang palsu sekalipun, asalkan itu ada qala Rasulullah, itu jadi hadis. Ya, hadis palsu itu kan bukan hadis ya. Namanya palsu kan bukan hadis. Ini handphone palsu, berarti handphone bukan? Bukan. Nah, karena cuma handphonean, mainan. Nah, handphone tapi palsu, bukan handphone. Tapi kategori handphone enggak? Handphone karena bentuknya mirip handphone. Tombolnya ada, semuanya ada, cuma palsu, nggak bisa dipakai nelpon. Nah, hadis palsu juga begitu. Hakikatnya, secara bendanya itu bukan hadis, tetapi karena bentuknya mirip hadis, maka disebutlah hadis. Hadis palsu. Ada perempuan palsu, disebut bencong gitu ya, atau banci, atau apa itu, ya itu orang banci gitu ya. Nah, dandanannya mirip perempuan, bisa nggak disebut perempuan kayak gitu? Nggak bisa ya. Aslinya, karena aslinya bukan perempuan, tapi dalam beberapa hal ya dia menjadi dianggap seperti perempuan lah gitu ya. Nah, hadis palsu hakikatnya bukan hadis, tapi bentuknya mirip hadis. Kemiripannya di mana? Ada qala Rasulullahnya, ada sanadnya, ada matannya. Bahkan ketika nggak ada sanadnya sekalipun, asalkan ada qala Rasulullah, itu sudah menjadi mirip hadis. Maka dia dikategorikan sebagai hadis, tapi palsu. Nah, ini yang paling lemah, hadis yang sama sekali nggak bisa dijadikan hujah. Betapapun isinya baik, para ulama cenderung untuk meninggalkan, untuk melarang keras. Untuk apa dilarang? Lizajar, biar nggak tersebar, biar orang itu nggak sembarangan. Sebenarnya hadis palsu itu isinya baik-baik semua, enak-enak semua isinya hadis palsu itu. Kayaknya saya nggak pernah menemukan itu hadis palsu yang isinya itu nggak enak. Malah kalau hadis sahih isinya menyeramkan banyak. Hadis sahih isinya menyeramkan. Hadis sahih isinya isinya itu nggak enak, itu banyak. Ya, hadis sahih isinya nggak enak buat kita itu banyak. Yang menyindir keras kita, yang pokoknya tapi sahih itu banyak. Tapi hadis palsu apa ya kira-kira yang isinya nggak enak banget itu apa? Duhan ya. Nggak enaknya di mana itu? Menakutkan ya. Meskipun ada hadis sahihnya, tapi hampir semua hadis palsu, setidaknya yang saya temui aja deh gitu. Untuk menyatakan semua saya nggak berani juga ya. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan hadis palsu yang isinya nggak enak gitu ya, yang isinya nggak, pokoknya nggak enak, serem banget itu. Rata-rata isinya ya enak-enak itu, keutamaan yang besar-besar gitu, yang bikin santuy, bikin kita rebahan aja masuk surga gitu. Nah, isinya gitu. Nah, itu kebanyakan itu begitu. Jadi enak semua. Nah, namanya lezat ya, namanya palsu itu ya, rata-rata namanya palsu itu lebih indah, lebih menarik daripada aslinya. Coba lihat perempuan yang palsu, bencong tadi itu, dandanannya lebih menor mana sama perempuan asli? Perempuan asli itu dandanannya biasa, nggak pakai make up pun cantik, ya, nggak pakai dandanan apapun, kelihatan perempuannya, kelihatan aslinya, kelihatan manis, cantik. Tapi kalau bencong, butuh berapa kilo make up gitu. Bedaknya itu butuh berapa senti ketebalannya itu untuk meremak dirinya agar kelihatan cantik, lebih menor daripada yang aslinya. Baju
yang palsu itu kadang kelihatan lebih bagus daripada aslinya. Saya fotokopi bukunya itu jelek dari perpustakaan kayak ginilah, sampulnya itu udah nggak rupa, udah nggak bisa, udah nggak rupa lah. Yang kalau saya ada di fotokopi, sampulnya itu pasti jelek, itu udah nggak bagus. Saya bawa ke fotokopi yang ahli, yang percetakannya bagus, fotokopian ini. Ya, setelah dicetak dapat, loh mas, kok nggak sama kayak fotokopian, kok jadi lebih bagus daripada aslinya. Nah, ternyata yang palsu, ini jelas palsu kan, fotokopian, bajakan. Jadi membajak buku, jangan ditiru ya. Karena bukunya sudah langka, sudah nggak ada lagi, nggak terbit lagi. Nah, jadi akhirnya terpaksa harus fotokopi. Nah, akhirnya apa? Sampulnya bisa lebih bagus daripada aslinya, isinya juga lebih bagus daripada aslinya tampilannya, padahal palsu. Yang asli udah warnanya udah jelek, sampulnya udah nggak kebaca. Yang palsu-palsu itu seringkali lebih bagus. Imitasi itu begitu. Nah, barang-barang asli yang original itu biasanya biasa-biasa saja, tapi yang palsu, nah, karena dia butuh untuk pasar biar menarik, nah dia nggak asli tapi dipoles dengan sesuatu. Nah itu hadis yang palsu juga begitu, terasa kelihatan lebih enak, lebih menyenangkan daripada yang asli-asli, karena yang asli itu natural, sudah cukup dengan asli dari Nabi, selesai. Tapi yang palsu, untuk bisa punya otoritas itu harus dibikin seindah mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin, seenak mungkin gitu ya. Nah itu baik. Jadi ada hadis yang palsu, ada hadis yang asli. Yang asli nanti ada yang aslinya itu 100% sahih, nah, ada yang hasan, baik ya, ada yang dhaif, ada yang dhaif banget, dhaif parah, dhaif jiddan. Kemudian nah ini semua adalah istilah-istilah terkait dengan nisbat ya, nisbat sebuah hadis kepada Rasulullah. Nah, satu lagi, istilah sahih itu yang dipilih oleh para ulama. Ini adalah istilah pinjaman, isti'arah, majaz isti'arah. Aslinya sahih itu adalah dipakai untuk apa? Untuk badan, kesehatan, lawan dari sakim. Nah, kemudian dipinjem, nah, isti'arah dipinjem oleh ulama hadis untuk menyebut kondisinya sebuah hadis. Nah, para ulama hadis menggunakan istilah sahih, tidak menggunakan istilah hadza haditsun haqqun, tapi hadza haditsun sahih. Kenapa? Karena hadis sahih itu sahih nisbatnya saja. Apakah betul Nabi dulu begitu melakukannya, begitu menyabdakannya? Belum tentu. Tapi diduga sangat kuat secara substansi, iya. Nah, tapi apakah pemahamannya begitu dan seterusnya? Belum tentu. Nah, itu ya. Jadi hadis sahih istilahnya itu selamat periwayatannya sampai ke kita. Itu. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang sahih periwayatannya, selamat, yang sehat periwayatannya sampai ke kita. Enggak kena virus dalam perjalanan periwayatan ke kita, enggak kena virus. Enggak kena penyakit apa-apa. Dari rawi satu ke rawi yang sebelumnya setelahnya, rawi setelahnya sampai ke kita itu enggak ada hambatan apa-apa, enggak ada virus, enggak ada penyakit. Sahih, salim. Nah, ataupun kalau kena virus itu masih bagus, jayyid, hasan. Oh, sempat kena virus tapi masih bagus, masih hasan. Ini barang second tapi masih bagus. Nah itu sudah nggak sahih lagi ini ya, karena sudah saya pakai, meskipun masih saya pakai 2 hari tapi sudah nggak sahih lagi, tapi masih hasan. Ini dia, kenapa? Sudah saya pakai itu ya paling nggak kegores apa nggak tahu gitu ya, atau paling nggak memorinya sudah berkurang, yang awalnya cepat banget menjadi kecepatannya berkurang 0,0 sekian Mbps. Nah, menjadi, tapi masih bagus, masih layak banget, masih hasan, tapi sudah tidak sahih lagi. Nah hadis begitu juga, ada sedikit mengalami perubahan, sedikit saja berubah kosakatanya, berubah diksinya, ya Nabi Allah jadi ya Rasulullah, nah, kan nggak berubah. Ya, masih sahih sih kalau konteksnya hadis masih sahih. Nah, tapi yang kayak gitu itu, nah itulah perjalanan hadis itu, nah, periwayatan hadis. Nah, tapi beda kalau disebutkan hak, ada qaulun haqqun min Rasulillah. Nah, itu tidak bisa dipastikan. Ya, oke. Ada beberapa bab di sini, ada 8 bab. Ya, paling enggak hari ini kita membahas 1 bab
semoga besok bisa kita bahas lebih dari satu bab. Yang pertama ya, ada beliau membahas tentang Ramadan diawali rahmat. Ini hadisnya populer. Dulu kalau awal Ramadan, masih ingat saya jadi mahasantri, masih semester 1, terus kemudian di Masjid Mujahidin diminta untuk ngisi kultum. Nah itu kalau hari pertama itu pasti mahasantri itu nyampainya masalah ini, masalah Ramadan diawali dengan rahmat atau menyambut Ramadan. Ada hadis man fariha bi qudumi Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran, misalnya gitu ya. Itu biasanya yang suka dibahas oleh ya namanya kita mahasantri pemula, baru belajar ya seneng. Makanya tadi kalau pemula-pemula itu latihannya ya enaknya begitu, menyampaikan pendapat orang, nggak menyampaikan pendapat pribadi. Boleh-boleh aja pendapat pribadi, tapi ada sandaran pendapat orang, itu aman, lebih aman. Pertama, Ramadan diawali rahmat. Sama beliau latar belakangnya adalah biasanya di awal-awal Ramadan itu banyak orang menyampaikan ini, para mubalik ya, para ustadz, para dai. Dulu istilahnya nggak ustadz, istilah ustadz itu baru setelah TV, TV dan medsos saja. Dulu orang nyebutnya mubalik. Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan dai sejuta umat di tahun 90-an ya, tahun 90-an, tahun 2000. Tapi zamannya zaman radio ya, belum zaman TV. TV saat itu baru 2 channelnya, TPI dan TVRI. Saya masih ngedapetin itu. Ada yang dapetin nggak? Enggak, hanya 2 aja. Oh enggak, udah muncul channel-channel lain ya. Udah muncul SCTV, Indosiar ya. LaTV. Oh LaTV masih ada. Oh iya, LaTV itu baru berubah jadi TV One itu 2000 berapa itu. Ya, masih baru-baru. Ya. Tapi di zaman itu tahun 90-an kan TV itu channelnya cuma 2. Saya ngedapetin itu. Baru TPI dan TVRI. Kalau siang TPI, kalau malam jam 3 malam gini, siang sampai malam itu sudah TVRI aja. Yang TPI udah nggak ini lagi. Sekarang MNC ya. Belum ada sebutan ustadz itu belum ada. Atau kalau ada belum populer seperti hari inilah. Ustadz itu hanya betul-betul emang orang sedang belajar bahasa Arab gitu ya. Ya ustadzi gitu ya. Al ustadu guru, al mudarrisu guru, baru itu. Tapi untuk menyebut orang, manggil orang ustadz ya. Sekarang itu saya disebut ustadz, semua disebut ustadz gitu ya. Nah itu. Nah ini pergeseran. Nah baru ada TV, banyak dai-dai kondang, mubalek. Nah itu menyampaikan di TV populer, di medsos, di YouTube. Sekarang menyampaikan agama semua langsung jadi ustadz. Berpenampilan pakai peci, pakai koko, pakai sarung, pasti ustadz panggilannya, gitu ya. Meskipun dia nggak menyampaikan apa-apa, diem aja itu panggil ustadz itu. Asalkan pakai peci, pakai koko gitu ya, pakai sarung gitu. Nah, udah. Apalagi kalau ditambah dengan jenggot, apalagi kalau ditambah pakai sorban, ditambah pakai, itu ustadznya masya Allah itu. Nah, murokab ya, double ya. Tapi dulu istilahnya yang populer mubalik, maka di sini beliau pakai mubalik. Nah, gitu ya. Maka tak pelak lagi para mubalik dan penceramah akan penuh kesibukan. Jadi sekondang Kiai Haji Zainuddin MZ itu nggak disebut ustadz dulu, itu disebut mubalik. Ya, mubalik. Hari ini istilah mubalik itu malah nggak begitu populer, kalah sama ustadz. Nah, jadi ini pergeseran istilahnya, bahasa kayak gitu. Oke. Nah, salah satu yang populer biasanya di bulan Ramadan itu adalah hadis. Dan ini betul, ini dulu saya hafal hadis ini, kalau nggak salah ingat, itu saya masih kelas 2 MI. Saat itu ngaji Ramadanan begini, terus kemudian guru saya mengajarkan hadis ini. Ya hafal. Termasuk yang man fariha bi qudumi Ramadan itu. Itu adalah hadis yang termasuk yang pertama-pertama kita hafal dulu waktu kecil. Nah ini bunyinya apa? Awwalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Awal syahri Ramadan, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhir bulan Ramadan penghabisannya adalah pembebasan dari neraka. Nah, kalau dulu
guru-guru kita membagi Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 terakhir itu adalah itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Jadi kalau kita mampu melalui puasa sampai 30 hari, dijamin bebas dari neraka. Nah, itu yang saya ingat dulu penjelasannya begitu. Nah, ya seneng kita, makanya masih ya kelas 1, kelas 2 itu sudah berlomba-lomba untuk puasa 30 hari dan nggak beduk, nggak puasa setengah hari, betul-betul puasa full gitu ya. Nah, karena emang sudah didoktrin begini, puasa kalau penuh, wah itu bebas dari neraka. Dan anak kecil itu paling udah senjata pamungkasnya itu neraka saja sudah. Ya, nggak mau ngasih ini aja neraka. Gitu. Punya snack ya, jajan, punya kue. Gitu. Adiknya punya kue, minta dong, nggak boleh. Pelit nar masuk neraka loh. Nah, anak kecil yang gitu. Cukup dikasih masuk neraka itu udah takut, udah nggak berani. Dikasih semuanya gitu. Nah ini juga sama dulu waktu kecil ya begitu. Dibagi 3 sehingga ketika selesai bulan Ramadan itu dibebaskan dari neraka, jaminan bebas neraka. Ya, semangat puasa 30 hari. Nah bagus tujuannya, maksudnya bagus. Lagi-lagi kita nggak boleh menyalahkan guru-guru kita juga. Bagaimanapun guru-guru kita dulu yang mengajari kita hadis, meskipun hadisnya dhaif, palsu, guru-guru kita, beliau-beliau itu sudah mengajari kita sampai hari ini kita menjadi santri, menjadi taat, menjadi kenal puasa itu ya karena beliau. Maka jangan disalahkan beliau, betapapun beliau saat itu punya jasa menyebarkan hadis palsu. Tapi ingat, karena ketidaktahuan, masa orang nggak tahu terus digugat. Nah, itu kan prinsipnya apa itu? Preman, prinsipnya orang anarkis. Ya, kalau orang berilmu, orang nggak tahu ya nggak digugat, dimaafkan. Nah, dimaafkan. Maka jangan digugat. Ya cukup jadi pengetahuan, jadi keilmuan, terus kemudian kita hindari, kita perbaiki. Nah, itu saja. Nah, dan saya kira guru-guru kita kalau seandainya tahu saat itu juga nggak akan menyampaikan seperti itu. Pasti akan menggunakan pendekatan lain. Tapi ala kulli hal itu yang paling bijaksana kita sebagai pelajar hadis. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena banyak sekarang itu para pengkaji hadis, pelajar hadis pun baru belajar hadis itu langsung menyalah-nyalahkan guru-gurunya, guru-guru kita sebelumnya, menggugatnya habis-habisan gitu. Ya guru kita salah iya dalam hal ini, tapi nggak perlu dicaci maki, dihina, digugat, tidak boleh. Nah ini penting untuk diingat. Oke, rawi dan sanad hadis. Ya ini karakter ulama hadis itu, pengkaji hadis itu, peneliti hadis itu ya ini. Untuk memastikan hadis ini ada atau enggak, apa? Buktinya sanad. Sumber primernya di mana? Sanadnya ada atau enggak? Nah kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa. Dari judulnya udah jelas ya, Ad-Du'afa. Hadisnya dhaif. Dan hadis maudhu itu oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai hadis dhaif, yang dhaifnya amat sangat parah. Nah, ada yang memastikan oh itu enggak hadis dhaif, itu bukan hadis, sehingga ini enggak kategori hadis dhaif, tapi di bawahnya dhaif. Oke, itu hanya perbedaan istilah saja. Jangan diperdebatkan terlalu jauh karena jadi masyahah fil istilah. Yang kedua Ibnu Adi, yang ketiga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Ini juga bukan sumber primer. Nah, jadi kalau Anda dapat hadis, sumbernya di mana? Tarikh Baghdad. Jangan langsung bilang ada kok hadisnya. Mana buktinya? Ada di Tarikh Baghdad. Oh, itu belum menjadi bukti bahwa itu ada. Saya sering mencontohkan dengan kerajaan atau dengan benda-benda bersejarah ya. Karena bersejarah itu ya hadis itu kayak erat kaitannya dengan sejarah. Jadi ada nggak sih misalnya ada sebuah kesultanan atau sebuah kerajaan, namanya kerajaan yang kemarin ramai itu kerajaan Galuh. Nah, kemarin ramai sampai di TV One, Ridwan Saidi itu sampai di debat gitu ya. Kerajaan Galuh itu nggak ada misalnya gitu ya. Oh ada kok, saya pernah membaca dongengnya. Membaca di mana? Di cerita, di hikayat apa gitu ya. Nah hikayat itu belum menjadi bukti karena itu bukan sumber primer, itu sumber sekunder.
Sumber primernya apa? Prasastinya ada nggak? Kalau emang itu ini. Terus bukti-bukti apa ya? Istananya masih ada nggak? Peninggalan-peninggalan. Kalau emang itu fosilnya ada nggak? Artefaknya ada nggak? Itu sumber primer. Sumber sekundernya baru nanti ada hikayat-hikayat itu. Boleh. Hikayat-hikayat itu jadi penguat. Nah, ini juga sama. Ada di mana? Di Tarikh Baghdad. Jangan kepedean dulu untuk bilang ada. Kenapa? Tarikh Baghdad itu bukan kitab primer dalam bidang hadis. Betapapun Al-Khatib Al-Baghdadi itu muhaddis, ahli hadis, tetapi beliau menulis Tarikh Baghdad itu tidak dalam kapasitasnya sebagai muhaddis, atau metodologinya bukan metodologi hadis. Ada seorang dokter, ya, ada seorang dokter menulis tentang kesehatan. Pas nggak? Pas. Kalau Anda merujuk ke buku beliau, bisa nggak dipertanggungjawabkan? Bisa. Dipertanggungjawabkan bisa. Tapi ada seorang dokter menulis sebuah komik. Nah, karena dia suka komik gitu ya, atau menulis sebuah cerpen, novel. Karena dia seorang sastrawan, dokter sekaligus sastrawan, nulis novel. Di novel itu dia menyebutkan tentang penyembuhan, ya, kegiatan praktek kedokteran. Bisa nggak dipertanggungjawabkan jadi rujukan? Nggak bisa. Kenapa? Metodologinya bukan metodologi ilmu kedokteran. Betapapun isinya tentang kesehatan, tetapi metodologi yang dipakai nulis itu adalah metodologi novel, fiksi. Ya nggak bisa dijadikan rujukan yang bertanggungjawabkan. Nah, ini juga sama. Betapapun penulisnya itu ahli hadis, yang disampaikan juga hadis, tapi ketika metodologi yang dipakai bukan metodologi hadis, bukunya itu, maka itu belum bisa dipertanggungjawabkan sebagai hadis. Tapi bukan berarti langsung kita buang, langsung kita anggap palsu, tidak. Cuma perlu kita saring, kita teliti lebih jauh sanadnya. Ya, kenapa? Karena Tarikh Baghdad itu isinya sejarah Baghdad, kota Baghdad. Peradaban Baghdad itu seperti apa? Maka isinya apa? Berita-berita apapun yang dibawa oleh orang Baghdad dan orang yang datang ke Baghdad, orang yang singgah ke Baghdad, pendatang, perantau, semua yang datang ke Baghdad menceritakan apapun disampaikan di situ. Nah, termasuk pernah ada orang datang ke Baghdad, misalnya dia menceritakan sebuah hadis. Nah, jadi itu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sedang meriwayatkan hadis atau sedang mengisahkan adanya hadis yang dibawa oleh seorang pendatang. Kan tidak sedang meriwayatkan hadis, tapi sedang menyampaikan hadis yang pernah disebutkan oleh orang pendatang. Nah, belum diseleksi oleh beliau, tapi setidaknya itu indikasi awal bahwa hadis itu pernah disebutkan keberadaannya, konon ada. Nah, cuman jangan sampai kita bilang ada sebuah hadis, referensinya hanya sekunder. Nah, itu yang membuat kita gampang terjebak dalam kepalsuan. Ad-Dailami itu punya kitab Firdausul Akhbar bi Ma'thuril Khitab. Ini kitab hadis. Tapi saya cenderung untuk tidak memasukkan sebagai sumber primer. Kenapa? Manhaj yang dipakai itu juga bukan manhaj hadis. Imam Ad-Dailaminya orang ahli hadis, muhaddis. Imam Ad-Dailami ahli hadis. Ini dari Dailam, kira-kira daerah Persia ya. Betapapun beliau ahli hadis, tapi Firdausul Akhbar bi Ma'thuril Khitab itu isinya campuran hadis dan kisah dan dongeng dan petuah. Sanadnya sengaja dibuang oleh beliau. Tujuannya apa? Dalam mukadimahnya beliau menyampaikan, memang sanadnya ini sengaja saya buang. Kenapa? Karena masyarakat saya itu nggak suka membaca riwayat-riwayat bersanad. Sehingga apa? Hadis nggak diminati oleh mereka. Nah, beliau sedang pengen membangun cinta hadis di lingkungan masyarakatnya, agar masyarakatnya suka hadis. Gimana caranya? Kalau disodori hadis pakai sanad, nggak mau baca, gimana caranya? Sanadnya dibuang, ditampilkan hadis apa adanya, matannya saja, hanya disebutkan tokohnya, sahabatnya, tapi nggak disebutkan apakah itu beliau yang menceritakan atau beliau yang ngomong langsung, sumbernya atau perawi saja, nggak disebutkan. Nah, ini nggak bisa disebut sebagai sumber primer kalau begitu. Nah, maka ketika ada hadis, ada nggak hadisnya? Ada. Di mana? Ad-Dailami. Ad-Dailami yang mana? Yang Musnad atau yang Al-Firdaus? Kalau yang Al-Firdaus belum bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Tapi kalau di Musnad Al-Firdaus masih mungkin dipertanggungjawabkan.
Nah itu beda anaknya sama bapaknya. Tapi kalau disebut Ad-Dailami pasti maksudnya adalah Ad-Dailami Al-Kabir, yaitu Firdausul Akhbar bi Ma'thuril Khitab. Hadis ini ada di Ad-Dailami. Indikasi awal sanadnya sulit didapat. Nah gitu, indikasi awal. Kemudian Ibnu Asakir, beliau menulis Tarikh Dimash, tapi Tarikh Dimash itu nggak lengkap yang kita temukan itu. Nah, masalahnya di situ, sehingga nggak bisa. Tapi Imam Ibnu Asakir punya kitab juga Fadhailur Ramadan, dan hadis ini sudah saya cek ada di Fadhailur Ramadan. Ternyata Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis ini dalam Fadhailur Ramadannya itu dari Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, sehingga hadis ini kalau berdasarkan temuan yang didapat oleh Pak Kiai itu tidak ada sumber primernya. Loh, gak ada sumber primernya, indikasi lemah sudah, indikator, tapi belum jaminan ya. Itu indikasi awal. Kalau di sumber primer nggak ada sama sekali, indikasi awal tidak sahih, indikasi awal, tapi nggak jaminan. Nah dari sini sudah ketahuan. Ini cara praktisnya. Oke, kualitas hadisnya. Menurut Imam Asyuti hadis ini raya dhaif, lemah. Menurut Alimah Hadis Masakini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Penting untuk Anda ketahui, Pak Kiai betapapun tidak sependapat, nanti beliau banyak mengkritik pendapat pemikiran Syekh Albani, tapi beliau tidak benci kepada beliau, kepada Syekh Albani. Ya, ini bagian dari adab keilmuan. Syekh Albani bagaimanapun juga pembacaan hadisnya luar biasa banyak. Ya, memang sebagian ulama kita ada yang sangat keras terhadap beliau, anti banget, bahkan menuduh beliau itu orang nggak berilmu, orang bodoh, hanya orang yang baru kemarin belajar hadis itu. Ya, tapi kita tidak sepatutnya mengikuti yang cara seperti itu. Ya, cukup bahwa beliau hukumnya menghukumi seperti ini, ya sudah, kita nggak setuju, nggak apa-apa, silakan. Anda tolak, silakan. Tetapi nggak perlu kita benci, kita caci maki, tidak perlu. Nah, Pak Kiai juga begitu. Pak Kiai di sini nanti mengkritik banyak pendapat dan pemikiran Syekh Albani, tapi di sini beliau pakai istilah Syekh, penghormatan keilmuan. Betapa tidak beberapa negara itu mengakui keilmian beliau. Kan kita nggak mungkin ya pendapat kita pribadi mengalahkan pendapatnya orang senegara. Betapapun, lagi-lagi betapapun kita sangat tidak setuju dengan pemikirannya, dengan apapun itulah. Ya, tapi ingat, beberapa negara Muslim itu bahkan menjadikan sebagai referensi utamanya. Kita hargai keilmuannya, kita hargai sebagai keilmuannya itu. Ya, bahwa beliau juga berkata kasar kok kepada para ulama, sudahlah, itu urusan beliau dengan Tuhannya. Ya, urusan beliau dengan Allah saja. Kita jangan menambah jariah dosa. Nah. Oke, di sini ada beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah mungkar. Diapresiasi oleh beliau, oleh Pak Kiai, bahwa hadisnya memang mungkar menurut Syekh Albani. Nah, menurut Imam Asyuti hadisnya dhaif. Berarti penilaian Syekh Albani lebih spesifik, ya, dhaifnya mungkar. Pernyataan Al-Albani ini tidak berlawanan dengan pernyataan Asyuti, ya, tidak bertentangan, hanya spesifikasi. Karena hadis mungkar adalah bagian dari hadis dhaif, dan hadis mungkar adalah hadis dhaif yang parah karena di dalamnya ada rawi yang fasik atau yang parah lupanya. Nah, sama-sama dhaif gitu ya. Hadis mungkar kategori hadis lemah sekali yang tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan, bahkan semi palsu. Karena itu semi palsu ya, karena dia datang dari, sebenarnya hadis mungkar itu definisinya banyak. Ya. Hadis mungkar itu definisinya banyak. Para ulama beda-beda. Tapi kita nggak perlu pusing. Mau ulama mutaakhirin atau mutaqaddimin, sebenarnya titik temunya satu. Mungkar itu ya terbukti keliru. Sudah. Terbukti keliru, dan kelirunya parah. Intinya itu saja. Baik itu dari orang thikoh maupun tidak dari orang thikoh. Nah, ini perdebatan nanti, bukan perdebatan, nggak sampai jadi perdebatan, hanya perkembangan istilah.
hanya perkembangan istilah. Jadi sama kayak tadi saya sebutkan, dulu istilah yang populer itu mubalik, nggak ada ustadz. Tapi hari ini istilah mubalik hilang, bergeser, tergantikan dengan ustadz. Ustadz yang dulu itu istilah sakral, sekarang menjadi istilah biasa. Mungkar dulu itu istilahnya biasa, menjadi istilah parah. Bisa dipahami ya? Nah, pada awalnya mungkar itu adalah hadis yang diingkari. Secara lughatan diingkari. Diingkari kenapa? Karena nggak ada orang lain yang meriwayatkan kecuali dia. Maka mungkar itu hadis fard. Imam Al-Baiquni menyebutnya apa? Nah, wal mungkarul fardu bihi rawin ghoda ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Tafarrud. Sikoh maupun nggak sikoh, kalau dia satu-satunya yang meriwayatkan, nggak ada orang lain selain dia, diingkari oleh orang. Kenapa? Karena tafarrud itu mahalul ingkar. Coba bayangkan, ya, ini prinsipnya. Jadi nggak ada pertentangan baik ulama dulu maupun ulama sekarang. Darussunnah ini ada berapa ratus mahasantri? Anggap aja total santri mahasantri ada 300-an. Ada satu santri, satu-satunya santri bilang, hari ini Darussunnah masuk. Satu-satunya. Kira-kira Anda apa yang Anda rasa? Percaya, yakin, Anda langsung masuk, siap-siap. Ini karena posisinya di sini Anda santai. Bagi yang sekarang sedang di rumah, gitu ya. Coba Anda satu orang ngomong gitu di media sosial, satu sendiri, satu-satunya. Dari sekian ratus satu-satunya, nggak ada orang lain yang ngomong kecuali Anda. Nah, dan Anda termasuk di sini hafid misalnya, termasuk akhlaknya luar biasa, ya, akhlaknya sangat terkenal jujur, misalnya gitu ya, sikoh lah, bahasa simpelnya sikoh. Sendirian Anda ngomong begitu, yang lain nggak ada ngomong. Hari ini Darussunnah masuk dan wajib datang semuanya. Kira-kira Anda yang lain itu gimana perasaannya? Percaya atau enggak? Yang pertama pasti enggak percaya. Buktinya apa? Tanya ke teman-teman yang lain. Nah, makanya tafarrud itu mahalul ingkar. Jadi orang kalau sendirian saja ngomong. Lah sekarang hadis Nabi idealnya sesuatu tentang agama itu diketahui oleh semua orang. Sholat itu kewajiban. Masa sih yang tahu cuma dia doang? Katanya wajib untuk seluruh umat Islam. Fardu ain, setiap muslim wajib sholat, tapi kok yang ngerti sholat cuma dia doang, berarti mahalul ingkar kan? Masa sih, nah gitu. Nah setelah diklarifikasi, oh iya betul ketemu, oh ternyata nggak jadi tafarrud. Nah maka nggak jadi mungkar. Awalnya mungkar itu istilah begitu, tapi setelah para ulama menulis kitab hadis, nggak ada lagi orang pakai itu. Jadi nggak usah bingung. Betapapun dahulu kala zaman bahelaknya, ya, ulama hadis itu menilai mungkar itu adalah fard tadi itu, satu-satunya orang. Tapi itu masa hadis masih diriwayatkan secara lisan, baru awal-awal ditulis. Jadi ketika sekarang kitab Jarh wa Ta'dil itu semua ditulis belakangan. Imam Bukhari saja nggak menulis secara khusus Jarh wa Ta'dil. Ada sih tarikh kabirnya misalnya gitu ya. Tapi tidak spesifik begitu. Itu sudah bergeser istilah mungkar. Jadi kalau ketemu istilah mungkar sudah nggak usah khawatir. Nah, kemudian belakangan mungkar. Nah, karena tadi satu-satunya ya, telah diklarifikasi. Bener nggak sih Darussunnah masuk? Enggak kok. 100 mahasantri menyatakan enggak. Diklarifikasi dengan Ustadz Sofin sebagai pemegang kebijakan. Darussunnah libur, mana yang sikoh? Ustadz Sofin. Mana yang sikoh? Yang banyak, 100 didukung dengan satu orang. Itu yang ausak. Ada satu rawi tadi sikoh ya. Nah, nanti belakangan bergeser itu jadi syad istilahnya. Tapi awalnya gitu. Awalnya itu mahalul ingkar, mukhalafatud dhaif, lissikoh. Ternyata setelah satu ngomong ini ternyata terbukti bertentangan dengan riwayatnya orang sikoh yang lebih dekat, atau satu orang lawan satu, tapi satu pemegang kebijakan, satu mahasantri biasa. Ya jelas dhaif lawan sikoh itu satunya. Nah,
ini jadi mungkar. Maka mungkar belakangan bergeser menjadi mukhalafatud dhaif litsiqah. Nah, belakangan lagi pasca Ibnu Shalah bergeser lagi. Makanya Syekh Mahmud Tohan dalam taisirnya mendefinisikan mungkar itu pakai yang simpel, ma rawahu rawin fasik atau fuhsyul ghalat. Ya, fahisyul ghalat. Ya, rawi yang syadidud da'af, yang kekeliruannya itu parah. Dan mungkar itu tidak selamanya berkaitan dengan hafalan. Kedobitan itu nggak selamanya hafalan saja. Ada orang hafalannya kuatnya luar biasa, baru setengah denger aja udah hafal, setengah denger saking kuatnya itu. Cukup baru bismillah, oh ya saya udah tahu, hafal langsung. Keterlaluan hafalnya. Tapi nggak bisa ngomong. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Nah, ini kalau meriwayatkan hadis, konteksnya periwayatan saja ya, itu hadisnya bisa mungkar. Kenapa? Rawan keliru. Hafal cepet, sekali mendengar ceramah, masya Allah, hafal ya. Kalau menilai orang, nggak begitu hadisnya. Tapi, terus yang benar gimana? Ngomongnya sulit. Nah, ngomongnya sulit. Itu bisa menjadi mungkar riwayatnya. Kenapa? Yang keluar adalah kekeliruan. Nah, atau sebaliknya, ada orang pointer ngomong, ngomongnya kayak burung berkicau gitu, gitu. Nah, tapi lemah hafalannya, itu juga rawan mungkar. Nah, keliru, pasti kelirunya. Nah itu. Oke, udah lama banget ini. Hadis matruk mungkar, dhaifnya sangat parah ya. Nah hadis ini dinilai mungkar karena tadi ada rawi yang sangat lemah, yaitu Salam bin Sawar dan Maslamah bin Salt. Sedikitnya ada dua orang ini yang lemah. Memang kalau kita bicara jarh wa ta'dil itu ya ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi ingat, jarh wa ta'dil itu juga amanah ilmiah, dan dia hanya dipakai dalam ilmu hadis. Selain ilmu hadis nggak boleh. Sama kayak dalam ilmu hukum. Kalau di luar ilmu hadis jadi ghibah. Anda dalam peradilan, Anda jadi saksi di persidangan, ya, di persidangan Anda jadi saksi. Wajib Anda itu mengumbar aibnya orang yang terbukti bersalah. Menurut Anda jelas-jelas salah, asalkan kesaksian Anda betul ya. Wajib bagi Anda mengumbar itu, atau menyampaikan keburukannya lah gitu. Nggak usah mengumbar deh, menyampaikan keburukannya apa adanya. Kalau dia ngomong buruk, sampaikan ngomong buruk. Kalau dia berbohong, sampaikan berbohong. Nggak usah ditutup-tutupi. Tapi keluar dari meja peradilan, buka pintu ruang sidang, haram Anda itu ngomongin kejelekan dia meskipun benar. Jarh wa ta'dil juga begitu. Silakan Anda menilai, para ulama yang berkompeten itu menilai bahwa ini mungkar, ini fasik, ini. Tapi hanya dalam periwayatan hadis. Selain periwayatan hadis, haram. Dan para ulama begitu. Imam Ahmad, kritikus hadis, menilai orang mungkar banyak sekali. Tapi ketika bicara fikih, nggak pernah beliau bilang ini mungkar, ini begini, tidak. Nah, hanya dalam periwayatan hadis. Makanya hadis dan hukum itu dalam ilmu periwayatan sama. Imam Abdurrahman bin Mahdi menyatakan khaslatani la yastaqimu fihi ma husnudzan. Al-hadits wal qada. Dua hal yang nggak boleh kita itu husnudzan, harus suudzon. Itu dua. Ya, harus suudzon. Kalau mendengar apa itu? Hadis, periwayatan hadis. Yang kedua adalah peradilan. Anda sebagai hakim, ya, kuliah syariah, daftar jadi hakim, diterima, menerima kesaksiannya saksi, terdakwa, tersangka, didengarkan. Oh betul-betul saya percaya. Oke, berarti Anda tidak bersalah. Nggak boleh, harus suudzon dulu. Nah, prinsipnya prinsip suudzon dulu, praduga. Nah, oke. Baik, dua rawi ini ya yang menjadi bermasalah dalam periwayatan hadis. Inilah yang menyebabkan proses nyampainya hadis ke kita itu menjadi lemah sekali. Oke, ternyata dalam riwayat lain yang lebih lengkap
ada dalam sumber primer. Nah ini ternyata ada sumber primernya, yaitu dari Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah itu meskipun judulnya Sahih, tapi banyak hadis yang dhaif di situ. Ternyata Imam Ibnu Khuzaimah itu juga tidak memastikan kesahihannya. Buktinya apa? Buktinya dalam judul hadis ini beliau menyatakan insahhal khabar. Nah, insahhal khabar. Babu fadhaili syahri Ramadan insahhal khabar. Jika hadisnya memang sahih. Niatnya beliau mengumpulkan hadis itu adalah untuk diseleksi agar hadisnya sahih semuanya, tetapi ya belum sempat beliau teliti satu persatu semuanya. Nah akhirnya banyak hadis-hadis dhaif yang masih ada di situ, dan selamatnya beliau menggunakan istilah insahhal khabar. Kalau hadisnya benar, ternyata setelah diteliti hadisnya tidak benar, meskipun judulnya sahih. Nah gitu ya. Ini penting untuk kita cermati ya. Sekali lagi bahwa hadis tentang Ramadan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya adalah maghfirah, pengampunan, 10 ketiganya adalah itqun minan nar. Ini menurut penelitian para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer adalah hadisnya lemah. Bahkan bisa dinilai lemah sangat. Ya, kalau di sini Pak Kiai cenderung sama pendapatnya dengan pendapatnya Syekh Albani yang menyatakan dhaif mungkar. Dhaifnya itu mungkar, dhaifnya sangat marah alias semi palsu. Kenapa kok disebut palsu di judulnya? Ya, hadis palsu sama semi palsu itu sama-sama parahnya, sama-sama nggak bisa naik, sama-sama nggak bisa jadi hujjah. Jadi ini nggak mengurangi amanah ilmiah kontennya. Oke ya. Nah itu yang penting. Tapi boleh nggak kita berharap optimis bahwa 10 hari pertama mendapatkan rahmat, 10 hari kedua mendapatkan maghfirah, 10 hari ketiga mendapatkan pembebasan dari neraka? Boleh. Yang penting jangan sekali-kali meyakini bahwa itu Rasulullah yang menyabdakan. Itu saja. Simple sebenarnya orang masalah hadis itu. Masalah hadis dhaif itu. Hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat dhaifnya tidak parah. Ini parah, oke ya. Nah, yang kedua, tahta aslin sahih. Ada dasar yang sahih. Prinsipnya ini nggak menyalahi syariat. Oke, prinsipnya nggak menyalahi syariat. Bisa Anda amalkan sebagai motivasi. Nah, yang ketiga adalah apa? Tidak meyakini ini dari Nabi dan Nabi melakukan itu. Terus gimana dong? Ya sudah, motivasi saja seperti Anda memotivasi diri pakai kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Saya mau menabung, nggak perlu pakai hadis Anda. Pengen jadi kaya, cukup pakai dalil pepatah kata mutiara rajin menabung pangkal kaya. Nah, nggak usah meyakini Nabi nggak rajin menabung, nggak usah. Ya, Anda Ramadan dalam hal ini mau berharap rahmat di 10 pertama, berharap maghfirah 10 kedua, berharap itqun minan nar di 10 ketiga, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah meyakini, menisbatkan bahwa ini dari Rasulullah. Dan kalau menyampaikan kepada masyarakat, nggak usah membawa-bawa nama Rasulullah. Jadi mengatasnamakan Rasul itu ada 2 model polanya, ada 2 pola. Ada pola mengatasnamakan Rasul dalam bentuk riwayah, ada mengatasnamakan Rasul dalam bentuk diroyah. Dua-duanya nggak baik kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Semoga bermanfaat ya, dan kalau ada yang salah ya, semoga diampuni dan segera ditunjukkan kebenarannya. Mari kita tutup majelis sore ini dengan membaca doa ya, untuk menambah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa faqqih auladana wa faqqih talamidatana wa faqqih man yadrus fi hadzal majlis wa faqqih man yushahid hadhihi al-jilsah fiddin wa 'allimhum ta'wil
Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa al-afaf wa ahli ghina wa al-ta'ah wa al-istiqamah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-jahli wa syarri wa su'i ad-dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udzinuka ma qara'na wa ma ta'allamna ma hafizna ma darasna fardudu ilaina inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.